maka di dalam pertemuan ketiga ini, ya, dalam bagian ketiga ini kita akan lebih mendalami lagi tentang apa itu isim, ya, kemudian bagaimana ciri-cirinya, kemudian yang ketiga kita akan sertakan juga banyak dari contoh-contoh dari isim ini. Baik, isim, ya, seperti yang sudah kita katakan adalah kata benda dan kata sifat. Baik, di pertemuan kedua yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang pembagian kata. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah isim, ya, atau dalam pengertian kita adalah kata benda dan kata sifat. Kemudian yang kedua adalah fi'il, ya, atau kata kerja. Kemudian kelompok ketiga adalah harf, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata sambung atau kata depan. Nah, maka di dalam pertemuan ketiga ini, ya, dalam bagian ketiga ini kita akan lebih mendalami lagi tentang apa itu isim, ya, kemudian bagaimana ciri-cirinya, kemudian yang ketiga kita akan sertakan juga banyak dari contoh-contoh dari isim ini. Baik. Isim, ya, seperti yang sudah kita katakan adalah kata benda dan kata sifat. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kata benda dan kata sifat itu adalah merupakan 2 kelompok yang terpisah. Tapi di dalam bahasa Arab, ya, kata benda dan kata sifat ini masuk di dalam satu kelompok, yaitu yang disebut dengan isim, ya, atau ismun. Nah, ciri-ciri, ya, yang paling mudah untuk bisa mengenali suatu kata itu dia termasuk di dalam golongan isim, yang pertama adalah dia diawali oleh alif lam, ya, huruf alif lam, al, ya. Misalnya al bait, ya, al masjid, ya, al maktab, ya, meja misalnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isim itu bisa diakhiri dengan tanda tanwin, ya, baik fathatain, domatain, atau kasrotain. Ya, jadi kalau ada kata di dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan tanwin itu pasti isim. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ciri, ya, yang bisa dikenali dari isim adalah dia bisa diakhiri dengan huruf tak marbutoh. Ya, jadi kalau ada suatu kata di dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan huruf tak marbutoh, pasti dia isim. Ya, jadi 3 itu adalah merupakan ciri, ya, atau tanda-tanda dari suatu kata di dalam bahasa Arab, sehingga kita bisa mengelompokkan kata itu menjadi bagian dari kata-kata yang tergolong dalam kelompok isim. Yang pertama, dia diawali dengan huruf alif lam. Yang kedua, dia bisa diakhiri dengan tanda tanwin, ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa diakhiri dengan huruf tak marbutoh. Nah, contoh, ya, dari kelompok isim ini sangat banyak sekali, ya. Kalau kita lihat bahwa seluruh kata yang termasuk di dalam kata benda dan kata sifat itu tergolong di dalam kelompok isim. Jadi yang pertama misalnya dari kelompok manusia, ya, insanun, ya, jadi bisa nama-nama manusia, ya, misalnya Khalid, ya, Khalidun, ya, itu salah satu contoh nama seseorang misalnya, atau nama seorang wanita Fatimatun, ya, Fatimah, ia juga merupakan kelompok dari isim. Ya, atau sebutan bagi seseorang, ya, misalnya ummu, ya, atau abu, ya, ibu, ayah, ya, ini juga termasuk dalam kelompok isim. Kemudian yang kedua bisa kita ambil dari kelompok hayawan, ya, dari kelompok hewan, misalnya saur, ya, saur, lembu atau sapi, ya, atau jamal, ya, onta.
Ya, jadi kelompok manusia, hewan ya, bisa dikategorikan di dalam kelompok isim ini. Yang ketiga, bisa dari kelompok tumbuh-tumbuhan, ya, nabat. Ya. Misalnya kita bisa ambil contoh tomatim, ya, tomat. Ya. Itu juga salah satu contoh dari kelompok isim. Ya, jadi kelompok tumbuh-tumbuhan. Kemudian khiyar misalnya, ya, khiyar, mentimun, ya. Jadi masih banyak. Jadi seluruh kelompok tumbuh-tumbuhan itu dia masuk di dalam kelompok isim. Kemudian yang berikutnya adalah yang tergolong di dalam kelompok jamad, ya, benda-benda mati, ya, benda-benda padat, benda-benda mati yang tidak bernyawa. Itu juga masuk dalam kelompok isim. Ya, di sekitar benda-benda di sekitar kita misalnya, ya. Atau qaryah misal, ya, qaryah yang artinya adalah desa atau kampung, ya, atau nahr, sungai misalnya, ya. Jadi jamad itu adalah kelompok yang merupakan kelompok benda-benda padat atau benda-benda mati, ya. Kemudian yang termasuk dalam kelompok isim ini juga adalah kata-kata sifat, ya, shaghirun misalnya, ya, kecil, kabirun besar misalnya, ya, atau warna, ya, akhdar misalnya hijau, ya, itu juga kelompok isim, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita pisahkan ini merupakan kelompok dari kata-kata sifat, ya, tetapi di dalam bahasa Arab ini masuk di dalam kelompok isim. Ya, saya kira masih banyak lagi, nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bisa ambil contoh-contoh yang lain, ya. Jadi isim yang pertama adalah dia merupakan gabungan dari kata benda dan kata sifat. Kemudian ciri-cirinya yang bisa dikenali dari isim adalah dia diawali dengan alif lam, kemudian bisa jadi dia juga diakhiri dengan tanda tanwin, dan bisa jadi juga dia diakhiri dengan huruf tak marbutoh, ya. Nah, kemudian yang termasuk di dalam kelompok isim ini bisa kita kategorikan, ya, di dalam kelompok ini adalah yang tergolong di dalam kelompok manusia, ya, baik itu nama seseorang ataupun sebutan bagi seseorang, ya. Kemudian kelompok nama-nama hewan, kemudian nama-nama tumbuhan, ya, kemudian juga benda-benda mati, ya, atau benda-benda padat, ya, atau kemudian juga bisa kita golongkan di dalam kelompok ini adalah kata-kata sifat, ya, kata-kata sifat, ya, shaghirun, kabirun misalnya, atau warna, ya, akhdar misalnya. Jadi itu singkatnya tentang isim, ya. Nanti kemudian dalam pertemuan kita yang selanjutnya bisa kita bahas lebih dalam lagi, tapi paling tidak kita sudah memahami bahwa dari 3 kelompok kata di dalam bahasa Arab, ya, isim adalah merupakan di dalam bahasa Indonesia analoginya adalah kelompok yang tergabung di dalam kata benda dan kata sifat. Ya. Nah, nanti di dalam pertemuan berikutnya, dalam bagian berikutnya kita akan bahas mengenai apa itu fi'il, ya, baik mengenai ciri-cirinya, ya, dan contoh-contohnya, demikian juga dengan harf, ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di bagian yang akan datang.